Jemput dulu. Nah, ini udah Raisen nih ya, pasukan Parian 3 orang, 4 orang, nah 5 orang. Nah, ini sudah bergabung ya, pasukan Pak Rian. Oke, Pak Rian di kelompok 1 ya, dan ada juga dari kelompoknya Pak Budi Permana ya. Pak Budi sudah bergabung, Pak Budi? Oke, sepertinya masih belum bergabung. Ya, boleh pasukannya dulu nih, Pak Budi. Aduh, belum respon ini ya rekan-rekan kalian. Dan di sini juga sudah hadir bersama saya fasilitator berikutnya. Ada ini Pak Santosa, nih ya, Pak Santosa. Say hi, Pak Siap, Santosa. siap, Kang Indra. Oke, ini dari Kelompok angkatan 5 ya. 5, betul, angkatan 5. Oke, mana kelompoknya Pak Santosa? Boleh Wih, raise hand ya. luar biasa kelompok angkatan 5. Mana nih pasukannya, Wih, silahkan raise hand ya. Oke, banyak juga nih ya. total angkatan 5 300, Kang. Waduh, campur itu 3.000 makhluk kayaknya gaib. ya kan? Kang Santosa, 3.000. Oke, terima Wih, kasih luar biasa. untuk Luar tim biasa. kelompoknya Kang Santosa. Berikutnya ada Bu Erni ya. Saya sapa dulu Bu Erni. Sudah hadir Bu Erni? Hadir dong. Oke, mantap ini ya. Kelompoknya Bu Erni dari angkatan 5. Boleh Raisen, seberapa banyak nih pasukannya nih? Waduh. Banyak tadi juga di kelompok. Kita bareng sama Kang Santosa sih ya, jadinya Oke, bareng tadi. Akhirnya, bareng ya. akhirnya Mantap. 100. Mantap ya, terima kasih yang sudah bergabung tepat waktu dari angkatan 5 ya, Pak Santosa dan Erni. Berikutnya saya akan mengundang narasumber yang luar biasa, fasilitator yang luar biasa nih. Ada Pak Ferdi dan Pak Hendra. Ya, Pak Indra. Pasukan, Aduh, angkat tangan, pasukan. pasukan angkat tangan dulu nih, coba. Aduh. Pak Indra mohon izin teman-teman, Pak Indra mohon izin, Pak Hendra masih belum bisa bergabung, masih ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Oke, Jadi apa-apa, saya Bu. sebagai wali kelas gelombang 2 siap mensukseskan Mantap. kelanjutan agenda 1 ini. Mana Mantap. suaranya teman-teman? Kalau gelombang 2, kalau dari saya berarti harus semuanya nih, Harus semua. 172 Coba orang. Yo, Coba baru berikan 17. reaction love-nya untuk Ibu Wali Kelas, Bu Yuyu, semuanya ya, yang merasa gelombang 2 Hadir, nih. Bu. Terima kasih, semangat. Coba. Wih, Wah, langsung banyak 18. Bu Yuyu ya. Oke. Ya. Sementara Ya. tadi saya ngisi kelasnya Pak Hendra di 6A. Oke. Tapi sekarang kita gabung semuanya Pak Indra ya. Karena Betul, kita akan betul. mensukseskan upacara APIS Mengabdi Negara. Mantap, Mantap. lanjut Pak Indra. Ya. Ini Bu Yuyu. Nah, harus baik-baik sama Bu Yuyu ya. Kalau mau latsarnya lancar, karena segala sesuatunya diputuskan oleh Bu Yuyu ya. Orang yang paling berpengaruh siang ini di ruangan gelombang 2 Enggak ini gitu ya. juga, enggak. Semua kalian yang menentukan. Semangat pokoknya. Mantap. Lanjut Pak Indra. Terima kasih Bu Yuyu. Saya lanjut ke angkatan saya nih ya. Angkatan ke-7 ya. Coba Raisen angkatan ke-7. Silahkan. Aduh, mantap ini ya pasukan ya. Ini ada kelompok A dan kelompok B. Kita sudah bersatu ya di angkatan 7 ya. Bu Kesya sudah bergabung, Bu Kesya? Sudah, selamat siang. Assalamualaikum Pak Indra. Selamat Waalaikumsalam. siang rekan-rekan semuanya. Mantap, ini fasilitator kita di 7B ya. Nah, bersama saya di 7A. Terima kasih untuk angkatan ke-7 ya. Berikutnya yang tadi, udah angkatan 8 ya. Pak Budi sudah hadir belum Pak Budi? Pak Budi? Sudah hadir. Mantap. Pak Indra, izin Nah, bergabung. ini, Salam bela negara. waduh, ini Letnan Kolonel ya. Jangan sembarangan ini dengan Pak Budi ya. Karena dari semua fasilitator, Pak Budi ini yang langsung dididik oleh Kementerian Pertahanan ya. Sebulan ya Pak Budi ya. Ya, 3 minggu. 3 minggu ya, khusus Kita untuk punya ASDN. punya panggilan sayangnya kan? My Iya. Bud, saingannya My Ted pokoknya ini. Mayor Budi. Siap. Pak Ibu. Jadi Pak Laksanakan. Budi ini
satu-satunya fasilitator pemegang lisensi ASBN yang terverified oleh Kementerian Izin Pertahanan. Pak Indra. Mantap pokoknya. Jadi rekan-rekan sekalian, kompetensinya dari para fasilitator kita alhamdulillah luar biasa dan sudah mendampingi rekan-rekan di dalam pembelajaran agenda ke-1, rekan-rekan sekalian. Sekali lagi saya ucapkan salam hormat dan juga terima kasih untuk para fasilitator yang luar biasa di kegiatan agenda 1 khususnya pada gelombang kedua ya. Baik, Bapak Ibu, para fasilitator juga rekan-rekan sekalian ya, peserta pelatihan dasar CPNS gelombang kedua. Siang ini kita akan memulai ya seleksi alam untuk para petugas ASBN nanti, rekan-rekan sekalian ya. Dan mudah-mudahan rekan-rekan bisa berkontribusi dengan baik ya pada setiap event ya, pada setiap fungsi yang ada di dalam ASBN ya, terlepas nanti terpilih atau tidak, rekan-rekan sekalian ya. Dan sebelum saya nanti mulai event seleksinya ya, nah ini mungkin judulnya Pak Budi kita bisa buat apa ya, agenda 1 mencari bakat ya Pak Siap. Budi. Agenda Siap. 1 mencari Pak bakat. Indra, kalau kata Pak Ferdi tadi namanya Latsar Gelombang 2 Idol. Oke, Ya Pak Ferdi ya? Latsar gelombang 2 itu ya. Latsar Got Talent. Latsar Got Talent ya. Gelombang 2 Got Talent. Itu juga bisa ya. Intinya Bisa. kami akan mencari talenta-talenta terbaik dari Kementerian IMIPAS ya. Nah, jangan sampai membawa malu ya buat instansinya. Karena yang kita bicarakan di sini sekarang bukan kelompok lagi ya, tetapi berbicara gelombang ya. Berarti ada beberapa dan tentunya rekan-rekan membawa nama baik Kementerian IMIPAS. Nah, jadi pastikan berikan yang terbaik yang bisa rekan-rekan berikan. Baik, rekan-rekan sekalian, terkait kegiatan ASBN nanti malam ya, saya sampaikan dulu hal-hal yang harus rekan-rekan miliki. Ya, pertama, rekan-rekan tentunya sudah diumumkan oleh masing-masing fasilitator harus menyediakan ya bendera merah putih. Sudah semuanya ya, rekan-rekan? Ya, sudah Bapak. Ya, sudah Bapak. Sudah Bapak. Oke, baik. Alhamdulillah. Kalau sudah bendera ada, kemudian rekan-rekan juga pastikan benderanya disimpan di tiang ya, jadi tidak digeletakkan gitu ya, tapi disimpan di tiang. Pastikan itu sudah ready untuk nanti malam. Kemudian rekan-rekan cari tempat dengan kondisi yang tenang, dan kalau bisa saya menyarankan cari tembok yang berwarna polos ya, gitu. Jangan sampai backgroundnya dapur ya, apalagi backgroundnya toilet. Ya. Kalau bisa backgroundnya tembok putih saja, polos, itu akan jauh lebih baik rekan-rekan sekalian ya. Kemudian koneksi internet terkhusus para petugas ya. Silahkan rekan-rekan cek dulu koneksi internetnya ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengetik speedtest.net ya. Nah, kemudian teslah koneksi internetnya. Kalau di bawah 30, cari tempat yang lain. Sudah cari tempat masih di bawah 30, berarti ganti providernya ya. Nah, supaya koneksi internetnya bisa dipastikan memenuhi kebutuhan kegiatan ASBN nanti ya. Itu hal-hal teknis yang perlu rekan-rekan perhatikan. Nah, hal substansinya rekan-rekan sekalian ya, saya ingin mengajak rekan-rekan nanti di kegiatan ASBN kita berkontemplasi sejenak ya. Kita merenungkan sejenak ya fungsi kita dan kesempatan yang sudah diberikan oleh negara ya kepada kita semua rekan-rekan sekalian. Lewat ASBN itu rekan-rekan harus bisa merefleksikan ya betapa
beruntungnya kita semua ya diberikan kesempatan untuk mengabdi pada bangsa ini, rekan-rekan sekalian. Dan saya harap rekan-rekan bisa menghayati prosesi ASBN itu dengan sepenuh hati ya. Jadi jangan sampai rekan-rekan hanya sekedar mengikuti tetapi tidak ada isinya ya atau hampa ya. Rekan-rekan bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Siap, bisa Bapak. Ya, bisa, Pak. Ya, kalau rekan-rekan belum bisa memahami artinya hampa, silahkan dengar lagu Ari Lasso ya dengan baik ya. Nah, renungkan lagu itu, baru rekan-rekan mudah-mudahan bisa memahami artinya hampa itu seperti apa. Jangan sampai ASBN kita terasa hampa ya. Dan ini semua bukan karena kehebatan Mayor Budi ya, bukan karena kehebatan Pak Ferdi ya, ataupun Pak Rian, bukan, tetapi kehebatan rekan-rekan ya dalam menghayati prosesi ASBN. Itu adalah hal yang paling utama ya. Jadi sekali lagi semuanya tergantung dari apa yang rekan-rekan pikirkan dan rasakan, walaupun dengan segala keterbatasan ya. Keterbatasannya apa? Ya, kita melaksanakan ini secara virtual ya. Begitu. Jadi bukan secara langsung ya, tidak melihat apinya langsung. Biasanya kita lakukan langsung itu apa ya istilahnya, ada suasana yang memang lebih mudah kita mendapatkan kehikmatannya ketika dilaksanakan secara langsung tentunya. Tapi kembali lagi, kita adalah ASN yang harus bisa selalu beradaptasi dengan kondisi yang kita hadapi. Kebijakan lewat Kementerian IMIPAS sudah memutuskan bahwa kurikulum yang digunakan pada pelatihan dasar CPNS rekan-rekan ini menggunakan kurikulum full ya, pembelajaran secara daring. Itu adalah keputusan yang sudah diputuskan, tidak bisa dipertanyakan, tidak bisa diragukan karena tugas dan fungsi kita adalah sebagai pelaksana kebijakan. Maka laksanakan kebijakan itu. Tinggal bagaimana cara kita melaksanakannya, rekan-rekan sekalian. Jadi saya harap rekan-rekan bisa memaknai ya, bisa menghayati ASBN ini. Ya, kalau bisa jangan, kalau bisa di kamar ya, kalau ada gitu ya. Jadi jangan di ruang tamu, jangan di ruang keluarga gitu. Takut-takutnya yang cowoknya misalnya malu kalau mau meneteskan air mata gitu ya. Padahal meneteskan air mata untuk bangsa ini bukan dosa. Ya, justru rekan-rekan kita gampang ya, hanya sekedar air mata. Para pendahulu bangsa kita itu bukan tetesan air mata, tetapi tetesan darah, rekan-rekan sekalian. Ya, dan belum tentu bisa rekan-rekan lakukan apa yang sudah dilakukan oleh para pendiri bangsa kita, memperjuangkan kemerdekaan yang hari ini kita nikmati. Ya, dan saya titip jangan jadi orang-orang yang ignorance ya, yang merasa bahwa saya ini bisa kayak gini karena kemampuan saya. Jangan. Ya, terlalu banyak variabel, terlalu banyak pengaruh dari hal lain yang bisa membuat rekan-rekan seperti ini ada di sini hari ini. Ya, salah satunya mungkin keluarga, ya, salah satunya mungkin takdir yang sudah Tuhan gariskan untuk rekan-rekan sekalian. Ya, jadi tidak sepenuhnya semuanya itu berdasarkan usaha yang rekan-rekan miliki ya, atau yang sudah dilakukan. Baik. Bisa kita bekerja sama untuk menciptakan ASBN yang hikmat? Kalau bisa saya minta jempolnya dari semuanya. Pakai reaction saja biar kelihatan ya. Wah, ini langsung rame ya reactionnya ya. Baik, ini komitmen rekan-rekan yang tentunya saya pegang ya. Baik, ya terima kasih yang sudah memberikan reaction. Sebagai jaminan kita, Mayor Budi ya, kalau pembelajaran ASBN nanti malam, insya Allah bisa dilaksanakan dengan baik, rekan-rekan sekalian. Siap. Oke, itu hal-hal teknis terkait ASBN. Nah, sebelum rekan-rekan nanti masuk pada breakout room sesuai dengan minat dan bakat,
yang akan langsung diseleksi ya oleh para fasilitator kita ya. Jangan berkecil hati nanti kalau seandainya tidak terpilih ya. Namanya juga memilih, konsekuensinya ada yang terpilih, ada yang tidak. Bukan berarti rekan-rekan tidak baik, ya. Tetapi mungkin kebetulan ada yang lebih baik dari rekan-rekan. Jadi biasa saja ya, jangan nanti dibawa masuk ke perasaan, ya. Nah, yang penting rekan-rekan sudah berikhtiar ingin berkontribusi dan memberikan yang terbaik, ya, rekan-rekan sekalian. Itu terkait nanti seleksi, ya. Dan sebelum itu saya ingin menyampaikan juga, ini mungkin pembulatan ya, Bu Yuyu, Pak Ferdi, Pak Budi, Pak Aryan, Pak Santosa, ya, Bu Erni, ya, Bu Kesha, pembulatan agenda 1 supaya semuanya mungkin seragam outputnya. Ya, dan saya kebetulan karena yang paling junior nih, ya, dari para fasilitator yang lain, akhirnya saya menjadi korban ya untuk menyampaikan pembulatan. Ya, itu adalah takdirnya sebagai seorang junior dan rekan-rekan juga harus terbiasa seperti apa yang saya alami ya. Jadi nanti juga ada waktunya jadi senior. Nah, ya, dan di sini yang paling senior nih Pak Budi sama Bu Erni ya. Bu Kesha itu, waduh, Bu Yuyu, Pak Ferdi itu senior semua ya. Begitu. Makanya saya yang didorong supaya memberikan pembulatan. Ya, terbiasalah hidup dengan takdir sebagai junior ya, sambil nanti menunggu 5 tahun 10 tahun ke depan ada junior baru ya. Memang aturannya seperti itu ya Bu Erni ya. Enggak loh. Karena hidup berputar gitu ya, Berputar. seperti bumi Pak berputar. Indra Ya. senior tapi di agenda 1 gitu. Udah, nggak usah berantem tentang senior dan junior ya. Kalau sekarang kita satu angkatan sama mereka, Satu ya, angkatan, betul ya. sama Baik, gelombang sesama 2 ini. betul. Baik, saya akan sampaikan sedikit pembulatan terkait materi agenda ke-1 rekan-rekan sekalian, dan ini mudah-mudahan menjadi kristalisasi ya yang nanti akan digenapkan oleh Api Semangat Bela Negara. Api Semangat Bela Negara itu bukan sekedar prosesi seremonial yang akan kita lakukan, bukan, tetapi ada listen learn ya, pembelajaran yang harus kita petik ya lewat kegiatan ASBN nanti. Kami akan melihat seberapa serius rekan-rekan melaksanakan kegiatan ASBN berdasarkan ya nanti ya pelaksanaannya ya, apakah benar-benar diam, menghayati, atau masih buka handphone ya, atau masih ngobrol sana sini ya, atau masih fokus ke hal-hal yang lain. Nanti kita akan lihat seberapa serius rekan-rekan menyelesaikan ASBN. Jadi tunjukkan bahwa rekan-rekan adalah generasi-generasi pilihan dari Kementerian IMIPAS yang siap berkontribusi untuk bangsa dan negara ini ya lewat agenda 1. Baik, saya coba share screen. Ini adalah sintesis ya dari agenda ke-1 sikap perilaku bela negara. Nah, rekan-rekan sekalian, sintesis ini akan kita sudah melewati semua ya, oleh para fasilitator sudah disampaikan ya, saya yakin. Tapi memang di sesi ini kita kemas semuanya, kita jahit semuanya menjadi satu kesatuan yang utuh. Rekan-rekan sudah belajar di modul pertama terkait wawasan kebangsaan ya, di mana rekan-rekan harus memiliki pemahaman, harus memiliki pengetahuan terkait mulai dari sejarah pergerakan, konsensus dasar ya, kemudian lambang negara, kemudian hierarki peraturan perundang-undangan ya. Nah, hierarki peraturan perundang-undangan ini memang sudah ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, lambang negara sudah ada di dalam Undang-Undang 24 Tahun 2009 ya. Jadi harapannya rekan-rekan bisa memahami. Berikutnya di dalam modul 1 kita berbicara terkait SANKRI ya, Sistem Administrasi NKRI. Nah, rekan-rekan tentunya harus memahami
tugas dan fungsinya masing-masing sebagai bagian dari suprasistem ya, keseluruhan sistem ya administrasi pemerintahan di Republik Indonesia ya. Nah, itu memang sudah ada aturan terkait ya. Kita bisa merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 misalnya ya terkait administrasi pemerintahan. Selain itu, rekan-rekan bisa memahami bahwa setiap peran yang rekan-rekan lakukan itu tiada lain merujuk pada pembukaan ya Undang-Undang Dasar alinea keempat yang memuat tujuan dari berdirinya NKRI, rekan-rekan sekalian. Ya, ada yang masih ingat tujuannya apa saja? Boleh buka mic-nya satu orang? Tidak ada? Mohon izin menjawab, Bapak. Boleh, silakan. NDH 6. Tujuan adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdamai, yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oke, satu kurang ya. Kurang satu, melindunginya belum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Melindungi. Ya. Oke, terima kasih NDH 6 ya. Ya, udah benar ya, hanya kurang satu yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darahnya. Jadi keempat itulah yang membuat kita semua ada, ya, yang membuat kementerian, lembaga itu hadir di Republik Indonesia ya untuk mewujudkan tujuan negara tadi. Nah, yang terakhir adalah nilai-nilai bela negara, di mana rekan-rekan tentunya sudah diberikan tugas terkait RABN. Ya, atau rencana aksi bela negara ya yang terdiri dari 5 nilai bela negara dan indikator sesuai dengan Permenhan nomor 8 ya tahun 2022 ya. Jadi itu adalah gambaran dari modul ke-1. Nah, lanjut ke modul kedua. Setelah rekan-rekan memiliki pondasi pemahaman dan pemahaman yang kuat dari ketiga poin ya, Wasbang, Sankri dan nilai bela negara. Nah, rekan-rekan masuk ke dalam modul kedua yaitu ya, analisis isu kontemporer. Di mana rekan-rekan harus bisa ya memahami bagaimana terjadinya perubahan lingkungan strategis. Bagaimana pengaruhnya lingkungan strategis terhadap ya lingkungan yang paling kecil ya, dari mulai individu, keluarga, komunitas gitu ya, lingkungan kerja ya. Itu akan saling mempengaruhi. Yang selanjutnya rekan-rekan diminta bisa memahami bahwa akan selalu terjadi ya isu-isu strategis kontemporer ya, dan itu mempengaruhi kita juga sebagai pelayan publik, mulai dari korupsi, narkoba dan seterusnya. Itu merupakan isu-isu strategis kontemporer dan kita harus bisa bersikap ya, kita harus bisa mengambil strategi dalam mengantisipasi menghadapi isu-isu strategis kontemporer yang di dalamnya mengandung AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Nah, di dalam modul kedua, rekan-rekan juga sudah dibekali teknik analisis isu lewat tugas analisis isu yang kemarin sudah dikerjakan oleh rekan-rekan sekalian. Ya, bagaimana rekan-rekan bisa memahami isu kritikal. Ya, isu kritikal ini di dalam tugas kita minta identifikasinya itu lewat gap analisis. Ya, untuk menentukan apakah isu tersebut ya memang ada kesenjangan dan layak disebut isu atau hanya sekedar masalah yang tentunya bukan menjadi sebuah isu. Nah, rekan-rekan sekalian, setelah kita bisa mengidentifikasi atau di dalam kurikulum pelatihan dasar CPNS ini disebutnya adalah kemampuan environmental scanning. Ya, kemampuan rekan-rekan ya melakukan scanning, ya, mengobservasi, mencermati, melihat ya
kondisi lingkungan kerja rekan-rekan sekalian. Ya. Setelah itu rekan-rekan diminta untuk menapis isu tersebut menggunakan USG ataupun APKL, ya, atau USGR, ya, dan alat-alat tapisan isu lainnya. Hingga rekan-rekan bisa mendapatkan core isu, ya, atau isu utama. Nah, isu utama itulah yang akan dimasukkan ke dalam teknik analisis isu, ya, dengan RCA, rekan-rekan sekalian, ya, dengan root cause analysis, ya, hingga rekan-rekan bisa mengetahui apa akar masalahnya, ya, apa akar penyebab terjadinya isu tersebut. Yang selanjutnya itu akan ditindaklanjuti dengan solusi gagasan kreatif, ya, untuk menyelesaikan isu tadi. Nah, dari modul kedua kita akan bergeser, ya, masuk ke modul ketiga. Nah, di modul ketiga ini rekan-rekan sudah mengerjakan juga tugas PBB dan keprotokolan, ya. PBB-nya lewat baris berbaris. Kemarin sudah buat, ya, tugasnya. Ya, itu merupakan bagian dari modul ketiga. Kemudian rekan-rekan juga akan melaksanakan API Semangat Bela Negara. Nah, itu adalah puncak terakhir di dalam pembelajaran agenda ke-1, ya, sikap perilaku bela negara. Nah, kalau seandainya rekan-rekan mencermati, kemarin rekan-rekan sudah dapat juga materi pembinaan sikap perilaku. Nah, itu bagian dari kemampuan awal bela negara, di mana rekan-rekan harus siap jasmani dan rohani, fisik dan mental, ya. Tapi karena kita daring, susah mau ngajak rekan-rekan untuk melaksanakan pembinaan fisik, ya. Makanya diganti saja dengan pembinaan mentalnya saja. Kalau fisik, rekan-rekan sudah bersikap sempurna di dalam pembelajaran, ya. Tidak bolak-balik ke WC, ya, itu berarti fisiknya oke tuh, ya, tahan dia, ya, berjam-jam untuk mengikuti pembelajaran walaupun secara daring, ya. Nah, terakhir, ya, rekan-rekan harus bisa memahami, ya, kerangka kesiapsiagaan bela negara, ya. Bagaimana kesiapsiagaan bela negara? Salah satunya saya selalu menyampaikan di kelas saya, pastikan respon time, ya. Ketika ditanya oleh para fasilitator, respon cepat, ya. Itu adalah bentuk kesiapsiagaan rekan-rekan sekalian, ya. Jangan biarkan orang lain menunggu terlalu lama, ya. Pastikan selalu bisa responsif, rekan-rekan sekalian. Nah, itulah gambaran dari agenda ke-1, kesiapsiagaan bela negara, yang sudah dituangkan oleh rekan-rekan lewat rencana aksi bela negara, yang nanti off campus selama 1 bulan, rencana itu akan dilaksanakan, dibuktikan, dan dilampirkan, ya. Sekali lagi, dilampirkan di dalam rancangan aktualisasi, implementasi aktualisasi, ya. Jadi nanti akan kami periksa pada saat seminar akhir di implementasi aktualisasi. Dilampirkan nanti, ya, di halaman paling belakang, di lampiran, ya, RABN-nya, ya, beserta bukti dan parafnya. Saya rasa itu adalah sintesis dari modul, ya, sikap perilaku bela negara agenda ke-1. Mudah-mudahan rekan-rekan, ya, bisa memahami tujuan pembelajaran ini dan bisa kita ukur, ya, dengan diri kita sendiri, ya. Kita ukur kira-kira tujuan pembelajaran agenda ke-1 sesuai dengan keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 580 itu sudah tercapai atau belum, ya. Apakah rekan-rekan sudah bertambah pengetahuannya atau belum terkait wawasan kebangsaan dan lain sebagainya, ya. Jika semuanya sudah checklist dari apa yang saya sampaikan, berarti kita sudah menggugurkan kewajiban kita dalam melaksanakan satu kebijakan, khususnya terkait pelatihan dasar CPNS ini, ya. Kalau tidak, berarti kita sudah menyia-nyiakan, ya, anggaran negara APBN yang dititipkan ke IMIPAS
Kementerian IMIPAS yang dialokasikan ya untuk rekan-rekan sekalian dengan nilai kurang lebih 5.600.000 sekian per orang ya yang dibayar oleh APBN. Nah, harapan saya kalau rekan-rekan bisa memastikan bahwa alhamdulillah saya sudah bertambah ya, modul 1 saya cukup paham, modul 2 saya oke, modul 3 juga oke nih. Berarti rekan-rekan insya Allah tidak ada dilema, tidak ada beban moral ya terkait pertanggungjawaban kita ya dalam melaksanakan kegiatan pelatihan dasar CPNS ini, khususnya agenda ke-1 ya. Saya rasa itu penjelasan pembulatan dari seluruh materi yang ada di agenda pertama ya. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa menyimak dengan baik dan memastikan checklist tadi sudah terpenuhi ya. Belum itu saya persilahkan dulu dari para fasilitator kita yang luar biasa untuk memberikan mungkin sedikit tambahan ya atau semangat untuk para apa ya disebut anak kejauhan ya, kita terlalu tua ya, disebut adik, Keponakan iya online. keponakan online ya, disebut adik juga saya nggak mau jadi abang-abangan teman-teman sekalian ya. Nah, disebut bapak juga jauh umurnya ya, nggak mungkin saya panggil bapak ibu ya, banyak yang lajang juga belum jadi bapak, belum jadi ibu ya. Makanya saya kalau di kelas Pak Ferdi suka manggilnya NDH saja supaya semuanya netral ya. Nah, silahkan saya mulai dulu nih dari Pak Ferdi dulu deh ya untuk menyampaikan sedikit tambahan dari agenda 1 ini. Silahkan Pak Ferdi. Terima kasih Pak Indra atas, jadi luar biasa ya Pak Indra bisa memadatkan 3 modul jadi 1 gitu ya. Dan ini langsung ke jantung pertahanan SPBN gitu. Kalau saya menambahkan sedikit saja mungkin Pak Indra, teman-teman jangan lupa teman-teman itu ada di starting yang sama ya. Di starting yang sama teman-teman ada 172 ya satu gelombang ini ada 172. Nah, teman-teman dalam 5 atau 10 tahun mendatang teman-teman pasti akan jadi sesuatu nih Pak Indra, rekan-rekan yang lain akan jadi sesuatu. Teman-teman entah itu akan menjadi pejabat fungsional, entah itu teman-teman akan dilantik menjadi pejabat struktural. Nah, yang bisa saya sampaikan adalah teman-teman selalu jaga kekompakan karena di dalamnya juga ketika teman-teman berhasil 1 itu harus bisa mengkatrol yang lainnya sehingga teman-teman akan berjalan bareng gitu ya. Selalu kompak gitu, menjaga rasa kebersamaan yang sudah ditanamkan khususnya pada saat pemberian agenda 1 ya. Terutama masalah nilai-nilai bela negara, termasuk di dalamnya adalah ada juga ya rasa kebersamaan gitu. Nah, ini mohon dijaga selalu kekompakannya dan harus diingat teman-teman nilai-nilai bela negara itu mungkin pada saat lasar dan habituasi adalah masih pilot project lah bisa dikatakan. Masih prototipe, masih contoh. Medan aslinya adalah teman-teman ketika nanti akan terjun setelah beres lasar ini terjun langsung kepada masyarakat. Mohon diingat, fungsi-fungsi ASN adalah pelayan masyarakat, pelaksana kebijakan publik, dan pemersatu. Pemersatu bangsa ya. Itu saja mungkin Pak Indra untuk selalu jaga kompakan kalau saya sih. Baik, mantap ya. Terima kasih banyak Pak Ferdi, luar biasa ya, jaga kekompakan. Itu kalau bahasa kerennya ya, di Afrika itu mereka punya nilai yang mereka sebut dengan Obonate. Rekan-rekan sekalian. Obonate itu adalah prinsip ya yang memang dipegang oleh kelompok-kelompok masyarakat tradisional di Afrika yang artinya seperti ini. Kalau kamu mau berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Ya. Tapi kalau kamu ingin berjalannya sampai, ya, ingin memastikan bahwa perjalanan kamu sampai, maka berjalanlah berbarengan, ya, berjalanlah bersama-sama.
Begitu rekan-rekan sekalian. Ya, ini luar biasa. Amanat dari Pak Ferdi. Terima kasih Pak Ferdi. Saya akan bergeser ke Pak Rian ya. Silakan Pak Rian nih. Ya, ini soulmate-nya Pak Ferdi. Hatur nuhun Pak Indra Maulana. Ya, Sedikit saya dari saya ya. Jadi teman-teman, agenda satu ini ya, dasar CPNS berada di sini itu tentang sikap, perilaku dan bela negara, teman-teman ya. Jadi bertujuan membentuk CPNS yang memiliki karakter kebangsaan, ya, integritas dan loyalitas terhadap NKRI. Ya, tapi bukan hanya dimaknai seperti itu, tapi juga diwujudkan melalui sikap dan perilaku teman-teman seperti itu. Nah, nanti teman-teman akan kedepannya akan karirnya tentu akan terus menanjak, terus meningkat gitu ya, dan harus tetap dijunjung dan dipegang teguh. Jangan sampai berhenti di ruangan Zoom ini. Jadi ke depan teman-teman harus tetap teguh memegang karakternya yang menjadi fondasi di selama pembelajaran. Seperti itu Pak Indra. wah mantap ya. Terima kasih Pak Rian ya. Ini saya jadi ingat nih apa yang disampaikan Pak Rian ini dengan pepatah orang Madura. Ya, ada yang tahu orang Madura? Ada yang orang Madura di sini? Oh, nggak ada ya? Ya, ada istilah di Madura itu lebih baik putih tulang daripada putih mata, ya, katanya. Jadi lebih baik ya mati memegang teguh prinsip, ya, integritas dan juga memegang teguh ya bangsa ini daripada hidup menanggung malu. Ya, putih mata itu maksudnya menanggung malu, rekan-rekan sekalian. Ya, terima kasih Pak Rian ya untuk wejangannya. Ya, saya lanjut lagi nih ke Bu Erni ya. Nah, Bu Erni coba. Nah, ini senior kita yang luar biasa. Silakan Bu Erni. Aduh, udah banyak disampaikan sama Pak Indra, oleh Pak Ferdi, oleh Pak Rian. Apa ya? Mungkin ya sebetulnya sih hanya sama-sama seperti yang lainnya. Jadi sesi ini bukan membuat teman-teman ingin segera selesai. Ya. Pengen cepat selesai nih dari kelas ini. Mungkin udah banyak yang gelas kita udah terpenuh gitu ya. Yang menjadi penting adalah teman-teman bagaimana terus menginternalisasikan itu ya. Gitu. Karena seberapa keren, seberapa kalian sukses kalau lupa dengan pasar kita itu sih ya nggak ada artinya ya. Gitu. Tetap menjadi luar biasa. Itu biasa. Baik. Terima kasih. Bu Erni nih luar biasa ya. Jadi kata kuncinya dari Bu Erni ini konsisten katanya ya dalam mengaktualisasikan ya hasil dari pembelajaran agenda 1 di setiap harinya. Ya, kalau saya ingat istilah yang mungkin relevan dengan apa yang disampaikan Bu Erni itu di Jepang kita punya yang namanya kaizen. Ya, bahwa perubahan itu tidak harus langsung besar, tapi perubahan itu sedikit demi sedikit tapi konsisten ya. Konsisten memiliki prinsip sikap terhadap hal-hal yang berkaitan dengan integritas ya. Punya konsistensi juga terkait hal-hal yang sifatnya kepentingan bangsa ini ya. Jadi kita harus tetap punya prinsip ya, kurang lebih seperti itu Bu Erni ya. Terima kasih banyak. Pak Indra udah memberikan contohnya dari Jepang. Kalau tadi kan Pak Ferdi dari Afrika gitu ya. Pak Rian dari Madura, saya ke Jepang. Iya. Ya sesuai dengan minat dan bakat lah itu sebetulnya ya. Terima kasih. Bakatnya ke Afrika ya. Terima kasih Bu Erni ya. Saya lanjut kepada narasumber berikutnya yaitu Pak Santosa ya. Saya persilahkan Pak Santosa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun, Kang Indra. Siap. Kang, boleh idem nggak? Oh, enggak. Jangan idem dong. Jangan ya. Jangan. Oke, baik teman-teman. Kang Indra, jadi yang disampaikan Kang Indra sebetulnya sudah komprehensif. Tetapi saya ingin mengutip gini aja teman-teman. Ini saya mengutip salah satu tokoh gitu ya. Salah satu tokoh tentang tokoh teori demokrasi modern gitu ya, dari filsuf dari Prancis. Ya, jadi
Jejeroso. Jadi Jejeroso itu menyampaikan gini teman-teman, kita gitu ya, pemerintah itu dibentuk karena adanya kontrak sosial, karena adanya kesepakatan rakyat. Rakyat menitipkan amanahnya kepada kita, gitu ya, yang bekerja di pemerintahan, agar mereka hidup tertib, agar mereka hidup aman, dan mereka hidup sejahtera. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, menurut Jejeroso juga bahwa kita, pemerintah, bagian dari pemerintah, itu hanyalah pelaksana kehendak umum, pelaksana kehendak rakyat. Maka saya dan teman-teman sebagai bagian dari pemerintah itu tidak boleh bekerja hanya untuk diri sendiri, tidak boleh bekerja untuk keluarga kita saja, nggak boleh juga bekerja untuk kelompok kita saja, tapi kita harus bekerja untuk masyarakat. Sederhananya teman-teman, menurut Jejeroso, kita atau pemerintah, pemegang saham terbesarnya adalah rakyat. Maka dari itu, apa yang kita kerjakan, apa yang teman-teman kerjakan sehari-hari, nanti harus mendasarkan apakah ini kepentingan rakyat atau tidak. Kalau misalkan ini hanya untuk kepentingan teman-teman saja, kalau misalkan ini hanya untuk kepentingan kelompok teman-teman saja, maka teman-teman sedang berkhianat sedang berkhianat kepada rakyat. Kayak gitu. Maka dari itu teman-teman, yang harus teman-teman pahami adalah, yang harus teman-teman tanamkan juga kalau kita, itu harus punya jiwa, harus punya karakter integritas, gitu ya. Kita juga harus punya karakter untuk bisa bertanggung jawab terhadap semua hal. Kemudian kita juga harus memiliki nilai-nilai berakhlak. Karena apa? Karena itu adalah nilai-nilai bela negara yang bisa kita berikan untuk masyarakat. Kayak gitu. Dan terakhir, pesan saya untuk teman-teman, tetap jadi Gen Z yang rame gitu ya, Gen Z yang positif teman-teman. Karena kalau kita bicara nih tentang masa depan Indonesia, maka saya melihat masa depan Indonesia adalah ada di teman-teman. Kayak gitu. Ya, apalagi kalau kita bicara 2045 tentang Indonesia 100 tahun gitu ya, Indonesia emas. Maka apa yang akan terjadi di Indonesia nanti di tahun 2045 adalah apa yang saat ini sedang teman-teman lakukan. Kalau misalkan teman-teman berada dalam posisi atau melakukan kegiatan positif, maka mari kita menyongsong Indonesia 2045 dengan hal yang optimis kayak gitu. Itu aja mungkin Kang Indra. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Baik, luar biasa ini Kang Santosa ya, mengambil kutipan dari buku Sosial Kontrak ya, dari Jejeroso. Dan tentunya ini terkait amanah ya. Bagaimana rekan-rekan tadi harus bisa menempatkan ya masyarakat itu di posisi yang paling pertama. Ini saya jadi ingat ya, salah satu kutipan ya dari Frederick Agung ya, dari Prusia. Ya, Frederick Agung itu dia bilang ya, padahal dia raja ya, dia bilang seperti ini. Ya, raja adalah pelayan pertama rakyat. Ya, itu kata Frederick Agung. Jadi dia bilang raja adalah pelayan pertama rakyat. Itu kelasnya raja, apalagi kita rekan-rekan sekalian ya, sebagai pelayan publik ya. Jadi Pak Santosa tadi sudah menyampaikan, jangan sampai kita menjadi ASN-ASN yang berkhianat ya pada mandat yang diberikan oleh masyarakat ya. Terima kasih Pak Santosa. Saya lanjut lagi ke narasumber berikutnya. Di sini sudah ada Ibu Kesia ya. Bu Kesia, silakan Bu Kesia untuk memberikan sedikit amanat. Baik, terima kasih Pak Indra. Sebetulnya sudah cukup lengkap dari rekan-rekan semuanya. Namun karena saya diminta dan sedikit sih pesannya untuk rekan-rekan semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang di dunia birokrasi. Selamat mewarnai birokrasi dan mudah-mudahan teman-teman bisa memberikan yang terbaik buat negara. Agenda 1 ini adalah fondasi teman-teman, modal awal teman-teman, bagaimana teman-teman memandang Indonesia dan akhirnya memaknai Indonesia itu seperti apa. Dengan kita bisa memandang dan memaknai Indonesia, harapannya teman-teman bisa berkontribusi untuk kemajuan bangsa ini, gitu ya. Jadi dengan cara apa? Dengan cara mempersiapkan diri dengan memberikan yang terbaik. Kita menyiapkan fisik dan mental kita untuk menjadi ASN yang sehat secara fisiknya, sehat secara mentalnya, memiliki karakter, terus juga dengan modal teman-teman, dengan seluruh keprofesionalan teman-teman yang sudah didapatkan dari pelatihan ini dan juga dari
dunia pendidikan sebelumnya itu bisa memberikan yang terbaik buat bangsa. Nah, memang sejatinya bela negara yang terbaik adalah bela negara pada saat kita bisa bekerja secara profesional sesuai dengan kapasitas kita dan memberikan yang terbaik untuk kemakmuran negara sesuai dengan tujuan negara kita. Itu saja mungkin Pak Indra. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak ya Bu Kesia yang tadi sudah menyampaikan bahwa pastikan rekan-rekan ya memiliki sudut pandang yang baik ya terkait bangsa ini agar rekan-rekan bisa menjadi ASN yang bisa menggugurkan semua tugas dan fungsi ya sesuai Undang-Undang ASN ya pasal 10 sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa ya. Terima kasih Bu Kesia. Dan di sini ada kalau saya lihat di daftar ini, kalau Bu Yuyu nanti terakhir ya. Nah, sebelum save the best for last ya, ada Bu Yuyu, kita bersama harus mendengarkan ya masukan dari Mayor ya, Bapak Mayor Budi Permana ya. Silahkan Pak Budi ya. Waduh, izin Kang Indra dan Bapak Ibu fasilitator, sahabat saya semua. Izin Kang Indra ya, saya ingin Siap. memanfaatkan momentum luar biasa ini dengan mendengarkan gemuruh suara gelombang 2 ya. Siap. Mohon semuanya membuka mikrofon seluruh peserta ya. Rasakan sensasi bagaimana ketika semua bersuara ya. Semua peserta mohon membuka mikrofon. Ketika saya katakan gelombang 2, saya katakan gelombang 2 semua berteriak bela negara dengan monoton ya. Bela negara. Gelombang 2 semuanya berteriak Bela negara. Terima kasih. Mikrofonnya. Kan ya saya ketawa. Kang Indra dan teman-teman semuanya, alhamdulillah baru saja kita mendengar gelora, suara gemuruh, kata-kata bela negara dari seantero Jawa Timur ya. Baik, izin Kang Indra untuk menyampaikan sedikit, kira-kira yang lain sudah dari rekan-rekan semuanya. Jadi sesuai dengan namanya, materi besar ini atau materi agenda 1, yakni sikap dan perilaku bela negara, melalui pengayaan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara, kemudian analisis isu kontemporer, kemudian juga di modul 3 ada kesiapsiagaan bela negara. Harapannya tentunya sikap dan perilaku bela negara sahabat muda semua di gelombang 2 ini semakin mantap ya. Ini bela negara ini wajib ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa kita wajib membela negara. Wajib itu apa? Wajib itu adalah ketika dilaksanakan mendapatkan pahala, dan ketika ditinggalkan ada sanksinya ya. Nah, jadi kita tidak usah ragu bahwa bela negara itu adalah kewajiban ya. Kemudian Kang Indra, saya izin menyampaikan sebuah kisah inspiratif mudah-mudahan ya. Jadi pernah nih sahabat muda gelombang 2, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Ia berkata, "Ya Rasul, bagaimana jika ada orang hendak merampas hartaku?" Kata Nabi, "Jangan kamu berikan hartamu itu." Nah, ini gambarannya. Jadi sangat jelas dasarnya bahwa kita harus mempertahankan setiap apapun yang menjadi hak kita, milik kita ya. Kemudian laki itu bertanya lagi, "Ya Rasul, bagaimana kalau ia membunuhku?" Rasul menjawab, "Lawan." Nah, ini perintah atau dasarnya sudah jelas. Jadi siapapun, pihak manapun, negara manapun yang coba merangsek, merampas, mengganggu, mengancam negara kita, lawan ya. Dan bagaimana jika dia mau membunuh kita? Lawan.
Lalu lelaki itu bertanya lagi, bagaimana kalau aku terbunuh ya Rasul? Kata Rasul, kamu mati syahid. Nah, jadi teman-teman sudah jangan takut-takut lagi, jangan ragu-ragu lagi bisa bicara bela negara ini ya. Jadi kalau kita terbunuh dalam membela negara, maka kita tergolong kepada mati syahid. Lalu lelaki itu bertanya lagi, bagaimana kalau aku yang membunuhnya? Rasul menjawab, dia masuk neraka. Nah, sudah jelas kan ya? Jadi teman-teman, untuk melakukan bela negara ini tidak usah ragu-ragu lagi, tanamkan keyakinan dalam kita semua, wajib ya. Dan tadi disampaikan dalam kisah tadi bahwa kalaupun kita harus korban, mati syahid tentunya bicara dalam konteks bela negara yang sangat luas ya. Kalau di medan perang bapak-bapak tentara kita misalkan bertempur kemudian gugur, maka dia gugur sebagai pahlawan. Teman-teman pun ketika bertugas ya, bertugas melaksanakan perintah ya di organisasi, di instansi, kemudian katakanlah ada kisah-kisah saudara-saudara kita yang gugur dalam bertugas, jangan pernah ragu teman-teman. Insya Allah gugurnya adalah gugur sebagai syuhada. Demikian Indra, terima kasih. Waduh, terima kasih ya. Pak Budi ini merangkap selain dari mayor ya di Kementerian Pertahanan, beliau juga sebagai Ustadz di DKM Masjid kami di Pusjar Eskatan ya. Terima kasih Pak Budi atas wejangannya ya. Dan tentunya yang terakhir ya, the one and the only one yang kita miliki dan yang sangat berkontribusi atas berjalannya seluruh proses pembelajaran agenda 1, 2, dan 3 di gelombang juga 4 nanti ya di gelombang 2 ya. Please welcome Ibu Yuyu ya, silahkan Bu Yuyu. Aduh, terima kasih banyak kesempatannya Pak Indra. Dan tidak lupa saya juga sampaikan ya, terima kasih kepada para fasilitator yang luar biasa nih, yang sudah membersamai pembelajaran agenda 1 khususnya ya untuk gelombang 2 nih ya. Ada Pak Budi, Pak Ferdi, Bu Erni, Pak Santosa, Pak Indra ya, Pak Rian gitu ya. Terima kasih karena tanpa kesediaan beliau ini tidak mungkin berjalan ya. Dan tentu saja para peserta gelombang 2 yang keren, luar biasa ya. Terima kasih atas semangatnya ya. Kalau dari saya tadi sudah banyak disampaikan ya. Tadi kita udah jalan-jalan ke Afrika, ke Jepang, ke Rusia, ke mana lagi tadi? Ke Madura ya, yang di lokalnya gitu. Sudah banyak dapat insight ya. Kalau dari saya teman-teman, hidup itu pilihan ya kan? Teman-teman sudah memilih untuk ikut tes CPNS, sudah ditakdirkan diberi amanah menjadi PNS ya sebentar lagi gitu ya. Harus diperjuangkan ya, setelah memilih harus diperjuangkan. Jadi apapun peran yang nanti akan teman-teman terima yang diberikan gitu ya, amanah apapun nanti setelah lulus Latsar ini yang diterima itu yang terbaik ya. Jadi berikan yang terbaik dari diri kalian ya, berikan kontribusi yang maksimal ya. Stay produktif, stay strong ya pokoknya, jiwa raganya harus strong juga gitu kan, agar menjadi insan-insan yang bermanfaat ya, berdampak positif. Mudah-mudahan bermanfaatnya dunia akhirat gitu ya, tadi disampaikan oleh Pak Budi, jadi tenang. Ada jaminannya sudah jelas tuh kalau misalnya bagi kita orang muslim ya, dan saya yakin di agama lain juga sama mengajarkan untuk kebaikan, untuk memberikan kebermanfaatan ya. Mudah-mudahan insya Allah semuanya berkah ya, semua lelah menjadi lilah, umroh dan sawah mungkin ya, amin. Kita aja semangat nanti, tetap semangat menjalani. Kalau sekarang yang di depan mata Latsar ya, nanti pasti akan ada banyak lagi amanah yang harus kalian laksanakan dengan baik. Itu saja mungkin Pak Indra, hatur nuhun teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Yuyu ya, wejangannya ya. Tetap semangat biar dapat umroh dan sawah katanya ya. Nah, itu secara jadi konsekuensi ya. Nantinya kita akan dapat lah, karena memang rekan-rekan sekalian, sebagian dari diri kita sudah kita hibahkan pada negara. Jangan khawatir ya, besok hari makan apa ya, besok hari mau kita gimana, jangan khawatir. Negara sudah menjamin
ya pendapatan kita ya. Tadi saya bahas lucu di kelompok saya Bu Yuyu ya. Katanya di analisis isu itu ini banyak ASN yang korupsi katanya karena pendapatannya kurang. Ya, terus saya tanya berapa pendapatannya? Wah, di IMIPAS kalau kami sih CPNS gaji total ya hampir 5 juta lah Pak. Nah, sekarang saya bilang coba buka definisi miskin versi Kemensos itu berapa per bulannya. Nah, mereka buka. Ternyata sebulannya yang disebut miskin itu 600.000 kalau nggak salah per bulannya. Nah, 600.000 itu berapa kali lipat dari 5 juta tadi kan jauh tuh. Berarti tergantung bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh negara. Baik rekan-rekan sekalian, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para fasilitator ya yang sudah berbagi sharing mengampu materi agenda 1 ini dengan luar biasa sejak beberapa hari yang lalu. Kita akan langsung saja kepada kegiatan ya agenda 1 Got Talent ya. Rekan-rekan ya nanti yang sudah ditunjuk ya hasil diskusi dengan kelompoknya ya dengan angkatannya nanti bisa memasuki breakout room yang sudah disediakan ya. Sebentar saya cek sudah tersedia belum ya ini ya. Iya. Sudah ya. Gunakan kelompok pembelajaran aja Pak Indra. Jadi misalnya Oh ya. ketika coachnya atau pembimbingnya untuk perwira acara kan akan didampingi oleh Pak Santosa dan Pak Budi ya. Ya. Bisa di kelompoknya Pak Santosa kan ada 5A tuh. Pak Iya. Budi ada 8B. Mau yang mana? Mau yang Pak Santosa boleh, mungkin Yang ke 5A 15. aja. 5 Nah, aja di Teh 5A Yuyu. aja katanya ya. Baik. Gitu ya. Baik. Berarti Seterusnya. modelnya seperti itu ya, Bu Yuyu ya. Saya akan coba buka terlebih dahulu kalau simulasi video sudah di ini ya. Maksudnya sudah disampaikan ya kepada peserta gambaran pelaksanaan ASBN-nya. Bapak Ibu fasilitator yang lain. Izin Pak Indra, kalau untuk video memang belum di-share. Nanti kalau misalnya di-share, kalau sudah terpilih yang menjadi operatornya. Oke. Nanti saya share semuanya. Baik. Nanti Kita beri waktu mungkin ya. Ini pemilihannya seleksinya berapa menit nih Pak Indra? Ya. Nah, untuk pemilihan kita cukup paling lama 20 menit aja lah ya. Gitu ya. Bu Yuyu ya. Cukup para pembimbing ya untuk menentukan siapa perwakilan dari gelombang 2 ini nih untuk Iya. Betul. Malam kita nanti. sampai 14.30, jadi waktu kita tidak banyak. Silahkan dimanfaatkan maksimum sampai pukul 14.30, begitulah kurang lebih ya. Dan nanti silahkan rekan-rekan sekalian untuk bergabung sesuai dengan hasil keputusannya ya di room masing-masing. Ini sedang saya coba bagikan di chat Zoom. Ya, sebentar. Sisa peserta yang tidak ikut seleksi di sini aja ya, jangan kemana-mana. Nanti ada Pak Indra yang akan standby di sini dan saya nanti keliling ke kelompoknya perwira acara, ke kelompoknya MC dan puisi gitu ya, ke kelompoknya doa. Jadi untuk MC dan puisi nanti akan dibimbing oleh Bu Kesya, untuk doa oleh Bang Rian, dan operator musik juga oleh Bang Rian ya, Bang ya. Untuk ikrar oleh Pak Ferdi, nanti untuk Pancasila oleh Bu Erni. Silakan bisa langsung aja ke breakout room-nya. Ini sedang saya coba buatkan ya, biar mudah rekan-rekan mengaksesnya ya. Pengulang Pancasila dengan Bu R. Saya bacakan dulu ya. Perwira acara nanti dengan Pak Santosa dan Pak Budi di ruangan 5A ya. Kemudian MC dan puisi itu silahkan bergabung dengan Bu Kesya di ruangan 7A ya. Untuk doa ada Pak Rian, itu silahkan bergabung di 8A. Kemudian Pak Rian 2 Pak Indra dengan operator musik dan video pengiring sekalian. Ya, sama doa sama video pengiring Pak Indra.
Oke, berarti ada dua event ya di tempat Yes. Parian ya. Ya. Itu Di operator kelompok musik, di video 8A ya. di 8A. Ini Oke. Silakan nama-nama yang sudah diusulkan tadi oleh masing-masing fasilitator masuk ke 8A ya. Ya. Doa sama operator. Silakan ya. Yang ikrar, tinggal Kemudian ikrar ya. Ikrar. ya, pengulang Pancasila dulu. Ini Pengulang Pancasila dulu ya. Pancasila ada dengan Ibu Erni Yes. itu di kelompok 5B ya. Nah, Yes. dengan Bu Erni 5B. Pengulang dan pembaca ikrar dengan Pak Ferdi ya, itu ada di kelompok 6A ya. Yes. 6A. Ya, seperti itu ya. 6.A. Nah, ini informasinya silahkan dibaca di chat Zoom. Ini saya share di chat Zoom ya. Oke, silahkan rekan-rekan ya untuk bisa menuju ke sana. Dan sebelum itu saya ingin tahu kesepakatan dari gelombang ini apakah puisinya bikin dulu atau menggunakan puisi yang sudah ada. Silahkan Bu Kesya, kira-kira dan rekan-rekan sekalian. Ini saya jelaskan kurang dan lebihnya. Kalau pakai puisi yang sudah ada, lingkaran persahabatan, itu memang template ya. Semua peserta ASBN pasti pakainya itu. Dan harapan saya sebagai salah satu fasilitator di sini, kalau bisa custom ya, sesuai dengan imipas ya. Jadi biar menampilkan keimipasannya lah di dalam puisi itu. Karena ini kan Keunikannya ya, kekhasannya gitu ya. Betul. Ini kan direkam dan dikenang tentunya. Nanti bisa diakses lagi ya, kapanpun itu pasti tersimpan di YouTube ya. Silakan nanti dinegokan dengan Bu Kesya ya, sebagai pembina di kegiatan untuk puisi dan MC. Ya, saya rasa itu rekan-rekan. Selamat melaksanakan ASBN Got Talent ya. Dan yang tidak bertugas tetap stay di sini hingga waktu pembelajaran berakhir bersama saya ya. Dan Bu Yuyu juga nanti ya. Silakan. Iya. Siap. Silakan yang sudah dicalonkan menjadi kandidat langsung ke breakout room tadi ya, yang sudah disampaikan oleh Pak Indra. Sisanya di sini nanti saya izin keliling ke breakout room yang tadi ya. Baik, Bu Yuyu, terima kasih. Halo teman-teman, selamat bergabung di ini ya. Kita ada di pembaca ikrar dan pengulang ikrar ya. Kita akan memilih teman-teman untuk bisa menjadi petugas pembaca ikrar dan pengulang juga. Nah, kalau teman-teman misalnya membayangkan seperti apa sih jalannya si upacara Api Semangat Bela Negara itu. Nah, saya akan akan terangkan jalannya kegiatan ASBN ini seperti ini supaya teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang jelas ya, nggak blank gitu. Nah, ini adalah gambaran acaranya ya, gambaran acaranya. Tapi ini belum saya sesuaikan. Nah, jadi teman-teman, gambaran acaranya adalah seperti ini. Ada 17 rangkaian acara di mana teman-teman tolong perhatikan pada bagian yang bagian nomor 9. Setelah pesan-pesan pimpinan acara, teman-teman harus bersiap di situ ya. Oke ya, teman-teman. Nanti teman-teman akan bertugas di area sini. Nah, akan ada bertugas di ini ya, di area ini teman-teman tuh. Membaca ikrar bela negara yang sudah disiapkan, kemudian diulangi oleh pengulang ikrar bela negara ya.
Seperti itu. Nah, ini akan dibutuhkan 2 orang petugas gitu kan. Nah, sementara yang lainnya tetap akan belajar juga sama, tapi tetap kita akan memilih 2 yang terbaik dari yang terbaik. Itu mungkin ya teman-teman apa skema acaranya. Maaf, kok hapus lagi sih. Nah, jadi jalan acaranya seperti ini. Jadi pertama, nanti MC akan membacakan susunan upacaranya ya. Nanti akan ada pelatih yang akan menyampaikan seperti ini. Sebelum acara api semangat bela negara dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu semoga acara SBN ini berjalan hikmat dan lain-lain. Berdoa dimulai. Nah, nanti peserta akan memute speakernya semua ya, kecuali pada saat gilirannya. Pada saat gilirannya akan silakan dinyalakan mute-nya. Nah, kalau yang lain, peserta yang lain adalah memute kecuali petugas itu juga kalau pada saat gilirannya. Nah, kemudian akan masuk musik nih. Nah, ini adalah tugas operator. Tet gitu ya, ada musik. Nah, kemudian apa namanya? MC akan membacakan susunan acaranya ya. Acara ASBN dimulai. Nah, kemudian ada musik lagi. Kemudian pimpinan acara akan datang membuka video sharingnya. Semua peserta tetap membuka video sharing tetap tapi memute ya. Nah, kemudian ini MC membacakan acara API Semangat Bela Negara Pelatihan Dasar CPNS Kementerian MIPAS golongan 2 angkatan 6 tahun 2026 akan segera dimulai. Seluruh peserta harap menempati tempat yang telah ditentukan. Nah, kemudian MC membaca teks ya. Nanti perwira acara memberikan aba-aba nih. Duduk siap, gerak. Nah, kemudian istirahat di tempat, gerak. Nah, semua peserta tetap menyimak dengan seksama dan hikmat ya. Mengikuti aba-aba perwira. Nah, kemudian MC membacakan pimpinan acara tiba di tempat acara. Nah, kemudian ada musik, musik pengiring masuk ya. Menyambut pimpinan acara masuk. Nah, perwira acara langsung pimpinan acara itu nanti yang akan memberikan wejangan ya. Inspektur kalau di upacara itu. Kemudian perwira acara akan mengucapkan duduk siap, gerak gitu kan. Nah, baru pimpinan acara akan baru membuka video sharingnya. Artinya pimpinan acara sudah hadir dan memberikan kehadirannya. Semua peserta tetap dengan video dibuka dan mute ya. Nah, kemudian MC bilang, laporan perwira acara kepada pimpinan acara. Nah, kan? Kemudian perwira acara melapor dalam posisi duduk, hormat kepada pimpinan acara dan melaporkan. Lapor, acara API Semangat Bela Negara siap dilaksanakan. Nah, kemudian pimpinan acara menjawab, laksanakan. Perwira, laksanakan. Semua peserta tetap hikmat, di-mute sepanjang acara, ingat video tetap dibuka. Nah, kemudian MC akan ke selanjutnya menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars. Kalau misalnya ada Mars Kementerian IMIPAS silakan. Kalau tidak ada hanya menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya ya, diikuti oleh seluruh peserta tapi tetap di mute gitu. Hadirin dimohon berdiri. Nah, teman-teman harus berdiri ya semuanya, peserta baik petugas, tapi harus ada dalam jangkauan acara Zoom-nya. Kemudian kita mendengarkan musik dan video menyanyikan lagu Indonesia Barat, Indonesia Raya. Nah, nanti di akhir lagu MC hadirin dipersilahkan duduk kembali. Nah, gitu ya. Tetap memute peserta dan petugas yang yang bukan bagiannya. Nah, kemudian MC ke acara selanjutnya mengheningkan cipta dipimpin oleh pimpinan upacara.
Nah, kemudian pimpinan upacara akan menghina cita dan mengucap untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai. Nah, semua peserta mengheningkan cipta ya. Semua juga, petugas juga posisinya tunduk seperti ini. Nah, nanti operator musik akan menayangkan video lagu Mengheningkan Cipta. Selesai nih, pimpinan acara mengatakan selesai. Semuanya mengangkat kepalanya kembali, posisi tegak duduk. Semua peserta tetap dalam keadaan on cam dan mute ya, tutup suara. Kemudian ke acara selanjutnya, pembacaan teks Pancasila oleh seluruh pimpinan acara diikuti oleh seluruh peserta upacara, diikuti tapi tetap dalam posisi mute ya. Semua nggak ada yang baca kecuali petugas pengulang bacaan. Nah, pimpinan acara membacakan teks Pancasila ya. Pancasila, 1. Nah, petugas pengulang bacaan juga langsung membuka mute-nya dan ikut mengikuti bacaan teks Pancasila yang dibacakan. 1. Maka petugas pengulang bacaan 1. Sampai dengan 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, semua peserta juga mengucap tapi di mute ya. Tetap speakernya tidak dibuka. Video tetap buka. Nah, kemudian acara selanjutnya MC pesan-pesan pimpinan acara. Nah, MC kemudian perwira acara mengistirahatkan ya, perwira acara untuk perhatian istirahat di tempat gerak. Nah, kita biasa, kemudian pimpinan acara membacakan pesan-pesan pimpinannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bela negara, bela negara. Nah, 3 kali ya, bela negara, bela negara. Nah, kita petugas yang tidak bertugas dan peserta yang lain tetap memute dan on cam. Nah, kemudian selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perwira acara akan menyiapkan lagi ya. Duduk siap, gerak. Nah, kita duduk lagi. Nah, ini baru giliran teman-teman. Ya, ingat teman-teman, bagiannya adalah setelah pesan-pesan pimpinan acara ya. Apapun susunannya tetap teman-teman tuh setelah pesan-pesan pimpinan upacara. Nah, ini bagiannya di sini. Pembacaan ikrar bela negara dan diikuti oleh seluruh peserta. Nah, peserta tetap mute, video on, tapi ikut mengucapkan ya. Nah, kemudian giliran tugas teman-teman on kan ya, ingat on kan kameranya dan membacakan ikrar bela negara kami. Nah, nanti 1, 2, 3 diikuti ya 1. Kami peserta latsar yang kedua 2. Nah, ikut seperti Pancasila ya. Teman-teman sebagai pembaca, teman-teman sebagai pengulang bacaan. Oke. Nah, setelah itu prosesi penyalaan api semangat bela negara. Nah, ada musik masuk sampai selesai. Semua peserta acara tetap menyimak ya. Kemudian baru MC setelah itu video selesai, pembacaan puisi lingkaran persaudaraan. Nah, operator musik menayangkan video sambil diiringi pembacaan puisi ya. Ditayangkan. Nah, setelah selesai semua peserta khidmat, baru ini bendera merah putih memasuki tempat acara. Nah, baru operator musik masuk, ada video bendera merah putih masuk acara. Nah, kemudian ini puncak acaranya MC prosesi penciuman bendera merah putih diawali dengan mendengarkan pidato perjuangan kemerdekaan. Nah, ditayangkan video kemerdekaan Bung Tomo ya. Setelah selesai, nah langsung perwira acara untuk prosesi penciuman bendera merah putih siap gerak. Semua peserta berdiri semuanya. Beserta beserta petugas. Kepada bendera merah putih, hormat gerak karena posisinya ada di kanan, teman-teman menghormatnya ke kanan ke bendera ya.
semangat, gerak. Kemudian tegak, gerak, ditegakkan. Set. Nah, langsung ketika pimpinan melaksanakan, mengatakan laksanakan. Nah, baru teman-teman semuanya mencium bendera selama 20 detik. Nah, setelah 20 detik selesai, balik lagi teman-teman ya. Selesai, hormat lagi, hormat kepada bendera merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak, kembali ke tempat. Nah, baru duduk lagi teman-teman. Nah, terakhir pembacaan doa. Nah, petugas pembacaan doa membacakan doa. Nah, baru setelah pembacaan doa ada trompet syukur. Tet, 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 gitu ya. Kemudian ada MC menyanyikan lagu Mars Bela Negara dan lagu Bagimu Negeri diikuti oleh seluruh peserta acara. Operator musik menayangkan video, kita tetap diam semua. Terakhir laporan perwira acara kepada pimpinan upacara bahwa acara Api Semangat Bela Negara telah selesai dilaksanakan. Kemudian perwira acara lapor, acara Api Semangat telah dilaksanakan, laporan selesai. Pimpinan acara bubarkan, maka perwira acara adalah bubarkan. Kemudian perwira acara menghormat pada pimpinan membalas. Nah, kemudian MC, acara Api Semangat Bela Negara selesai, pimpinan acara dapat meninggalkan tempat acara. Maka pimpinan acara menutup video sharingnya, tandanya dia sudah meninggalkan. Semua peserta tetap diam. Terakhir, MC, perwira acara dapat membubarkan peserta acara. Nah, langsung perwira acara untuk perhatian tanpa penghormatan umum bubar jalan. Nah, sudah selesai. Nah, jadi teman-teman silahkan menandai bagiannya, yaitu teman-teman ada di setelah pesan-pesan pimpinan acara ya, siap-siap. Nah, teksnya adalah seperti ini. Teman-teman teksnya adalah seperti ini. Saya share. Oke. Bentar ya. Oke, ini adalah gambaran susunan acaranya. Silahkan teman-teman nanti dipelajari ya. Nah, ini adalah silakan susunan acara ASBN. Teman-teman pelajari susunannya. Kemudian ini adalah teks dari mulai tugasnya MC sampai dengan tugasnya pembaca doa ada di sini. Nah, teman-teman ada di halaman 4. Nah, teman-teman ada di halaman 4. Silakan. Silakan dibuka masing-masing susunan acara ASBN-nya dan teks acara Api Semangat Bela Negara. Khususnya halaman 4 ya. Bagian teman-teman adalah halaman 4. Halaman 4 ya. Halaman 4 adalah Ikrar Bela Negara.
Oke, sudah dibuka? Sudah? Halo? Sudah dibuka teks acaranya? Halaman 4. Mas Kahfilul, sudah? Sudah, Bapak. Oke. Izin sudah Bapak. So, coba saya tes satu-satu pada saat siapa yang coba raise hand yang membaca ini ikrar bela negara? Bentar. Yang jadi pembaca ya. Pembaca Mas Hafilul. Kemudian yang jadi pembaca Mas Lingga kalau nggak salah pembaca ya. Mas Dewa pengulang ya. Pengulang bacaan. Iya Bapak, saya pengulang Bapak. Oke, Mas Lingga pembaca. Siap, saya pembaca Bapak. Oke, siapa lagi yang jadi pembaca? Mas Raffi apa Mas Raffi? Izin saya pengulang, Bapak. Pengulang. Kalau Mbak Anggreni, Pembaca. pembaca. Oke, nanti ada 3 pembaca ya, Mas Hafilul, Mbak Anggreni, dan Mas Lingga. Sekarang saya mulai dulu dengan Mas Hafilul untuk coba membaca ikrar bela negaranya. Silakan. Mohon izin Bapak. Ya. Ikrar bela negara. Ya. Kami, warga negara Indonesia, menyadari sepenuhnya bahwa dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa, demi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia, berikrar untuk selalu bersikap dan berperilaku. 1. Cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Kemampuan awal bela negara. Oke. Coba Mbak Anggreni. Siap, mohon izin, Bapak. Ya. Ikrar bela negara. Kami, warga negara Indonesia, menyadari sepenuhnya bahwa dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa demi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia, berikrar untuk selalu bersikap dan berperilaku. 1. Cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Kemampuan awal bela negara. Cukup. Mas Lingga. Baik, mohon izin sebelumnya Bapak. Ya. Ikrar bela negara. Kami, warga negara Indonesia, menyadari sepenuhnya bahwa dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, demi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia, berikrar untuk selalu bersikap dan berperilaku. 1. Cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Kemampuan awal bela negara. Siap, sudah Bapak. Oke, terima kasih. Lanjut, Mbak Anggun, coba baca Mbak Anggun. Siap, mohon izin Bapak. Ikrar bela negara. Kami warga negara Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa, demi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia, berikrar untuk selalu bersikap dan berperilaku. 1. Cinta tanah air. 2.
sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Kemampuan awal bela negara. Terima kasih Bapak. Oke, Mas Dewa, coba Mas Dewa. Mohon izin Bapak. Ya, Ikrar bela negara. Kami, warga negara Indonesia, menyadari sepenuhnya bahwa dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa, demi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia, berikrar untuk selalu bersikap dan berperilaku 1. Cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Kemampuan awal bela negara. Terima kasih, Bapak. siap. Mas Raffi. Mohon izin Bapak. Ya, Ikrar bela negara. Kami, warga negara Indonesia, menyadari sepenuhnya bahwa dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, demi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia, berikrar untuk selalu bersikap dan berperilaku. 1. Cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Kemampuan awal bela negara. oke. Izin Bapak. Ya, terima kasih. Mbak Heni, silakan Mbak Heni. Izin Bapak. Silakan. Ikrar bela negara. Kami warga negara Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa, demi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia, berikrar untuk selalu bersikap dan berperilaku. 1. Cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Kemampuan awal bela negara. Oke. Nah, terima kasih. Teman-teman, coba dengan suara yang lantang, coba baca sampai dengan sini. Saya awali lagi dengan Mas Kahfilul. Dengan suara yang lantang ya, yang emang benar-benar ini gitu. Kami warga negara Indonesia. Nah, gimana dengan semangat ininya, dengan semangat ASBN-nya, coba ya. Oh, nggak apa-apa, jangan dapat diketawain, lagi latsar gitu. Oh, Siapa ya, Pak? Mohon izin. ya. Ikrar bela negara. Kami, warga negara Indonesia, menyadari sepenuhnya bahwa dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa, demi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia, berikrar untuk selalu bersikap dan berperilaku. Oke. Dalam keadaan siap ya, coba dalam keadaan siap gitu. Duduk siap. Oke. Siap, Pak. Silakan Mbak Anggreni dengan lantang dan duduk sigap ya. Bapak. Ya. Ikrar bela negara. Kami, warga negara Indonesia, menyadari sepenuhnya bahwa dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, demi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia, berikrar untuk selalu bersikap dan berperilaku. Siap, terima kasih Bapak. Oke. Mas Lingga, coba duduk tegap. Izin Bapak. Bisa nggak kalau mic-nya nggak di ini gitu. Jadi kita dalam posisi siap. Coba. Siap Bapak. Nah, itu masih terdengar jelas kok. Nah, Ikrar bela negara. Kami, warga negara Indonesia, menyadari sepenuhnya bahwa dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa, demi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia,
berikrar untuk selalu bersikap dan berperilaku. Siap, sudah Bapak. Oke. Mbak Anggun, coba Mohon izin Bapak. silakan. Bela negara. Kami warga negara Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, demi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia, berikrar untuk selalu bersikap dan berperilaku. Oke. Coba Mas Dewa, lantang dan tegap. Mohon izin Bapak. Ya. Ikrar bela negara. Kami, warga negara Indonesia, menyadari sepenuhnya bahwa dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa, demi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia, berikrar untuk selalu bersikap dan berperilaku. Oke. Mas Raffi, Mohon izin Bapak. lantang dan tegap. Siap. Ikrar bela negara. Kami, warga negara Indonesia, menyadari sepenuhnya bahwa dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa, demi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia, berikrar untuk selalu bersikap dan berperilaku. Oke. Mbak Heni, Ikrar bela negara. Kami, warga negara Indonesia, menyadari sepenuhnya bahwa dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, demi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia, berikrar untuk selalu bersikap dan berperilaku. oke, terima kasih. Teman-teman, jadi ketika membacakan ikrar ini, teman-teman harus dalam posisi tegap. Nah, ini full kancingnya ya, nanti untuk di dasi, full kancing di dasi, tegap, jangan pegang mic gitu, jangan. Ini teman-teman juga kedengeran, Mas Lingga, Mbak Anggreni juga tetap dan itu ya fokus. Nanti secara teknis teman-teman sudah buka teks videonya di Word gitu ya, sudah buka teks videonya, nanti baca di situ dan usahakan jangan lupa untuk membuka mic-nya, apalagi videonya. Jadi nanti teman-teman akan dipin semua petugas itu ya pas pada saat Zoom nanti. Oke, teman-teman, tanpa mengurangi rasa hormat dan juga pemilihan bukan berarti yang lainnya tidak terpilih, tapi teman-teman tetap akan menjadi backup petugas kalau misalnya petugas yang terpilih itu amit ya, kalau misalnya berhalangan gitu. Apakah koneksi internet sakit, tiba-tiba ada keperluan lain atau apa gitu ya. Jadi tetap teman-teman backup karena teman-teman tahu posisinya. Jadi posisi teman-teman itu harus sudah siap pada saat pimpinan upacara sudah mulai setelah pimpinan upacara membacakan pesan-pesan ya. Nanti yang bertindak sebagai pimpinan upacaranya Pak Indra. Nanti Pak Indra setelah membaca pesan-pesannya, nah teman-teman siap-siap. MC nanti membacakan pembacaan ikrar. Nah, teman-teman udah langsung baca karena udah standby posisi seperti ini, teman-teman tahu urutannya gitu ya. Jadi dengarkan aba-aba MC posisinya setelah pembacaan pesan dari pimpinan, dengarkan MC selesai langsung gitu masuk gitu ya. Ingat dibaca kemudian diulangi ya. Nah, teman-teman yang terpilih untuk jadi pembaca untuk saat ini Mas Dewa Herunata akan jadi pembaca ya, dan pengulangnya adalah Bang Anggreni. Oke, nah kita coba Mas Dewa membaca dengan lantang, kemudian tegak, posisi mic-nya jangan dipegang. Mbak Anggreni akan mengulangi bacaannya. Silakan. Sedikit. Mohon izin Bapak. Ya. Ikrar bela negara. Nah, ulangi, Mbak Anggreni mengulangi gitu. Itu maksudnya petugas pengulang tuh. Sok. Ikrar Ya, bela ulangi negara. Bapak ya. Ya. Ikrar bela negara. Ikrar bela negara. Kami, warga negara Indonesia. Nah, setiap koma di ini ya, setiap koma diulang gitu. So, ulangi lagi. Mohon izin Bapak. Ya. Ikrar bela negara.
Ikrar bela negara. Kami, warga negara Indonesia, Kami, warga negara Indonesia, menyadari sepenuhnya menyadari sepenuhnya bahwa dalam menjaga kedaulatan negara, bahwa dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa, demi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia, demi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia, berikrar untuk selalu bersikap dan berperilaku berikrar untuk selalu bersikap dan berperilaku satu, Nah, nanti satunya diulang gitu ya, nggak langsung. Coba. satu, satu, cinta tanah air, cinta tanah air, dua, dua, sadar berbangsa dan bernegara, sadar berbangsa dan bernegara, tiga, tiga, setia pada Pancasila setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai ideologi negara, empat, empat, rela berkorban rela berkorban untuk bangsa dan negara, untuk bangsa dan negara, lima, lima, kemampuan awal bela negara. kemampuan awal bela negara. Oke, bagus. Mas Dewa, Mbak Anggreni, untuk poin 1 sampai 5 semuanya satu kali baca aja ya. Oh, Satu baik kali Bapak baca gitu. izin. Setia Siap. pada Pancasila sebagai ideologi negara. Nanti sekali baca aja itu. Oke, baik Bapak. Korban Siap, untuk Bapak. bangsa dan negara. Nah, sebelum kita bungkus, coba ulangi lagi deh. Ulangi lagi ya, sekali lagi. Oke, coba saya posisinya MC ya. Posisinya sebagai MC. Nah, coba. Nah, nanti ya. Pembaca duduk siap, gerak. Nah, duduk siap. Ini MC ya. Pembacaan ikrar bela negara dan diikuti oleh seluruh peserta acara. Ikrar bela negara. Ikrar bela negara. Kami, warga negara Indonesia, Kami, warga negara Indonesia, menyadari sepenuhnya menyadari sepenuhnya bahwa dalam menjaga kedaulatan negara, bahwa dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa, demi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia, demi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia, berikrar untuk selalu bersikap dan berperilaku berikrar untuk selalu bersikap dan berperilaku satu, satu, cinta tanah air, cinta tanah air, dua, dua, sadar berbangsa dan bernegara, sadar berbangsa dan bernegara, tiga, tiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, empat, empat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, lima, lima, kemampuan awal bela negara. kemampuan awal bela negara. Oke, Siap, izin mantap. Bapak. Teman-teman yang lain terima kasih ya untuk berpartisipasi juga. Tapi teman-teman yang lain juga harap untuk selalu bersiap ya. Karena menjadi peserta yang akan menjadi backup kalau ada apa-apa. Oke, ada yang ditanyakan nggak? Sebelum kita bergabung untuk gladi ke acara yang kumpul, satu susunan acara semua. Pastikan ya, Mas Dewa, Mbak Anggreni, posisinya, internetnya, sama layarnya, bendera udah siap ya semua ya? Oke, Siap, sudah Bapak. nanti kita cek lagi jam 7 malam ya. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih. Kita akan ke room yang utama. Silahkan kita kembali lagi ke room yang utama ya.
Ini ada di room utama itu di gelombang 2 berarti. Kita gelombang berapa sih? Gelombang 2 ya? Siap ya, Pak. Ya, gelombang 2 ya. Ayo kita ke room utama. Oke, teman-teman, sesuai arahan dari panitia, nanti latihan gabungannya diadakan sekitar jam 19.15 ya, sebelum acara. Nanti kita akan ada latihan bareng dulu, gabung. Tapi mohon diingat ya, teman-teman, susunan urutannya ya, dan aba-abanya. Oke, Mbak Anggreni ya, Mas Dewa. Kita ketemu lagi ya, 19.30. Teman-teman yang lain juga hafalkan urutannya dan hafalkan bacaannya. Jadi bacaannya adalah mengulang apa yang sudah dibacakan dari pembaca supaya dan usahakan tidak ada jeda gitu ya, langsung disambung. Itu ya, teman-teman. Silakan untuk bisa meninggalkan ruangan dan kita kembali lagi jam 19.15 ya untuk gladi. Terima kasih partisipasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.